Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesehatan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto sebagai dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada hari ini saya akan membahas tentang kebangkrutan perusahaan Lehman Brothers Holding. Yang perlu ketahui pertama-tama eh, perusahaan Lehman Brothers Holding ini adalah sebuah rumah jasa keuangan yang sebelum melakukan kepailitan pada tahun 2008. Lehman adalah bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat setelah Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Merrill Lynch yang bergerak di bidang bank investasi, penjualan, dan perdagangan saham dan obligasi, khususnya sekuritas keuangan Amerika Serikat, penelitian pasar, manajemen investasi, saham swasta, dan perbankan swasta. Karena kejadian itu terjadi pada tanggal 15 September 2008, firma ini mengajukan permohonan pemecatan setelah eksodus massal sebagian besar kliennya kerugian saham yang drastis dan devaluasi asetnya oleh lembaga penilaian kredit. Jadi perlu kita ketahui eh, total aset pada saat kebangkrutan itu adalah sekitar 691,1 miliar US atau 10.159 triliun rupiah. Ya, Lehman Brothers Holding adalah perusahaan yang menjadi korban paling terkenal dari krisis keuangan pada tahun 2008. Alasan di balik kebangkrutan Lehman Brothers Holding ini adalah keterlibatan Lehman pada krisis subprime mortgage yang merupakan dasar dari resesi tahun 2008, penurunan peringkat aset lembaga kredit, hilangnya kepercayaan, dan hilangnya nilai saham secara besar-besaran. Karena alasan ini, perusahaan kehilangan sebagian besar kliennya yang pindah ke bank berbeda. Bahkan perusahaan ini telah menjadi salah satu kebangkrutan yang paling terkenal di dunia. Aset Amerika Utaranya kemudian dibeli oleh Barclays. Ya, berdasarkan eh, contoh di atas itu, eh, ini ada beberapa tanggapan, pandangan atau perspektif secara komprehensif dari aspek SDM. Yang pertama, aspek SDM, pengetahuan terhadap kebangkrutan Lehman Brothers. Berikut adalah pandangan komprehensif mengenai aspek SDM-nya, atau sumber daya manusia, dalam konteks perusahaan tersebut. Yang pertama adalah pengurangan karyawan. Kebangkrutan Lehman Brothers berdampak langsung pada ribuan karyawan yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan mereka. Pengurangan karyawan dalam skala besar ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi dan finansial para karyawan yang terkena dampak, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan keluarga mereka. Dalam hal ini, tugas manajemen SDM adalah untuk memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena dampak melalui pemberian tunjangan pengangguran, program outplacement, pelatihan keterampilan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan baru. Yang kedua adalah perencanaan dan pemulihan sumber daya manusia setelah kebangkrutan. Perusahaan harus melakukan perencanaan ulang dan pembangunan SDM untuk mengatasi kehilangan karyawan dan membangun kembali tim yang efektif. Perusahaan perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap sumber daya manusia yang tersisa, termasuk penilaian keterampilan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi yang tersisa. Langkah-langkah seperti restrukturisasi organisasi, pengembangan program pelatihan dan pengembangan karyawan, serta rekrutmen kembali untuk posisi kunci perlu dipertimbangkan dalam rangka membangun kembali tim yang solid. Dan yang ketiga, di segi SDM ini, pengelolaan dan perubahan budaya organisasi, kebangkrutan dan hilangnya Lehman Brothers memberikan dampak yang mendalam
pada budaya organisasi dan kepercayaan karyawan. Perusahaan perlu mengelola perubahan dengan kebijakan dan membangun kembali kepercayaan karyawan. Langkah-langkah seperti komunikasi yang terbuka dan transparan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memperluaskan kolaborasi dan keterlibatan dapat membantu membangun budaya organisasi yang positif untuk mendukung pemulihan perusahaan. Yang keempat itu adalah dari segi SDM itu eh, manajemen talenta dan pengembangan kepemimpinan setelah kebangkrutan. Perusahaan perlu memfokuskan eh, perhatian pada manajemen talenta dan pengembangan kepemimpinan untuk memastikan adanya pemimpin yang kompeten dan mampu mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Program pengembangan kepemimpinan identifikasi bakat internal serta perekrutan eksternal yang strategis menjadi penting dalam mengisi posisi penting untuk membangun tim yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Dalam situasi kebangkrutan seperti Lehman Brothers, perusahaan harus mengutamakan aspek SDM yang dengan memberikan perhatian yang tepat pada karyawan yang terkena dampak, memulihkan dan membangun kembali tim efektif, mengelola perubahan dan memastikan pemimpin yang mampu menanamkan pendekatan yang berfokus pada karyawan dan mengembangkan budaya organisasi yang positif akan membantu pemulihan perusahaan dan memperoleh kepercayaan dari para stakeholder. Yang kedua adalah tentang pasar atau pemasaran. Dalam konsep pasar pemasaran, kebangkrutan Lehman Brothers mengawarkan beberapa perspektif yang relevan. Satu, kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Kebangkrutan Lehman Brothers menyebabkan hilangnya pelanggan dan para klien yang mempercayakan aset mereka kepada Lehman Brothers mengalami kerugian yang signifikan dan kehilangan keyakinan dalam keadaan perusahaan tersebut. Hal ini berdampak pada reputasi Lehman Brothers di pasar, membuat banyak klien memindahkan investasi mereka ke bank atau lembaga keuangan yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Ya, kepercayaan pelanggan yang hilang sulit dipulihkan dan dapat berdampak negatif pada citra perusahaan di pasaran. Yang kedua dari di pasar itu adalah perubahan pola pembelian dan pemilihan pelanggan. Kebangkrutan Lehman Brothers juga menyebabkan perubahan pola pembelian di pasar. Klien yang sebelumnya menggunakan jasa Lehman Brothers dalam berbagai transaksi dan layanan keuangan untuk mulai mencari alternatif lain setelah kebangkrutan mereka terjadi. Mereka beralih ke bank atau lembaga keuangan lainnya yang dianggap lebih stabil dan memiliki reputasi yang baik. Perubahan ini mempengaruhi pasar secara keseluruhan, baik dari segi pangsa pasar maupun persaingan dan dengan pesaing yang baru. Yang ketiga itu dampaknya dari kebangkrutan Lehman Brothers ini di segi pasar ada lembaga penurunan peringkat aset oleh lembaga pemeringkat kredit terhadap Lehman Brothers juga memainkan peran penting dalam kebangkrutan perusahaan ini. Peringkat yang rendah mengindikasikan risiko investasi yang tinggi dan membuat investor dan pelanggan ragu untuk melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut. Keputusan lembaga pemeringkat kredit ini mempengaruhi persepsi pasar terhadap kredibilitas dan stabilitas Lehman Brothers dan juga dapat berdampak pada kepercayaan investor dan minat dalam berinvestasi. Masih dalam pasar atau pemasaran itu namanya ada yang keempat adalah peluang untuk pesaing. Kebangkrutan Lehman Brothers ini membuka peluang bagi pesaing dalam industri perbankan dan jasa keuangan. Pelanggan yang sebelumnya menggunakan layanan Lehman Brothers menjadi target
bagi pesaing untuk menarik mereka ke layanan mereka. Peserta pasar lainnya dapat memanfaatkan layanan ini dengan menawarkan keamanan, stabilitas, dan layanan lebih baik untuk menarik pelanggan yang mencari alternatif setelah kebangkrutan Lehman Brothers. Dalam kesimpulannya, kebangkrutan Lehman Brothers ini berdampak secara signifikan pada pasar dan pemasaran. Hilangnya kepercayaan pelanggan merubah pola pembelian, penurunan peringkat aset oleh lembaga pengkreditan itu dan peluang munculnya bagi pesaing merupakan aspek yang mempengaruhi reputasi dan posisi perusahaan di pasar. Dan yang ketiga, tanggapan terhadap masalah finansial. Dalam aset dalam hal aspek finansial, kebangkrutan Lehman Brothers memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi berbagai pihak yang terkait termasuk perusahaan itu sendiri, pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan pasar keuangan secara umum. Berikut adalah beberapa pandangan dan mengenai aspek finansial dari kebangkrutan Lehman Brothers. Satu, hilangnya nilai saham. Kebangkrutan Lehman Brothers mengakibatkan hilangnya nilai saham secara besar-besaran. Saham perusahaan mengalami penurunan drastis sebelum kebangkrutan dan menjadi tidak bernilai setelah para pemegang saham, termasuk individu institusi keuangan dan investor menderita kerugian finansial yang signifikan. Hal ini berdampak pada kepercayaan investor terhadap industri keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah hilangnya kekayaan. Kebangkrutan Lehman Brothers ini menyebabkan kehilangan kekayaan bagi individu dan entitas yang memiliki investasi dalam perusahaan tersebut. Dampak yang meluas ke pemegang obligasi, mitra bisnis, dan pihak lain yang memiliki klaim terhadap aset perusahaan. Kehilangan ini berdampak serius pada stabilitas keuangan dan keamanan finansial individu dan lembaga terkait. Yang ketiga adalah dampak pasar keuangan. Kebangkrutan Lehman Brothers ini memicu kejatuhan pasar keuangan secara global. Pada tahun 2008, keterlibatan perusahaan ini dalam krisis subprime mortgage dan kegagalan yang terjadi menyebabkan kepanikan di pasar, yang berujung pada penurunan indeks saham, likuidasi yang berkurang, dan terjadinya resesi. Dampaknya meluas ke berbagai sektor ekonomi di negara-negara di seluruh dunia. Yang selanjutnya, impact dari finansial kebangkrutan Lehman Brothers ini keterkaitan dan efek dominonya. Kebangkrutan Lehman Brothers menyoroti keterkaitan yang kompleks antara lembaga keuangan di pasar global. Kepercayaan yang hilang dan kegagalan Lehman Brothers memicu kekhawatiran atas resiko dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan penurunan nilai aset dan kepanikan di lembaga-lembaga keuangan lainnya, serta memperparah kestabilan pasar. Dan yang terakhir, di segi finansial kejatuhan Lehman Brothers ini adalah dampak pada karyawan dan industri. Kebangkrutan Lehman Brothers ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja mendadak bagi ribuan karyawan di perusahaan tersebut. Mereka kehilangan pekerjaan, keamanan finansial, dan sumber penghasilan. Selain itu, kebangkrutan ini juga memberikan dampak pada industri keuangan secara keseluruhan dan penurunan jumlah lowongan pekerjaan dan tidak ada kepastian di sektor tersebut. Secara keseluruhan, kebangkrutan Lehman Brothers memiliki konsekuensi finansial yang sangat luas dan serius. Hilangnya nilai saham, kehilangan kekayaan, dampak pada pasar keuangan, keterkaitan dan efek domino, serta dampak pada karyawan dan industri menjadi aspek penting memahami implikasi finansial dari kebangkrutan tersebut. Sekian pembahasan terkait
kebangkrutan dari perusahaan Lehman Brothers Holding ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.